Bapak Ibu berada, semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Mari kita mulai ibadah kita pada saat ini. Kita gunakan kesempatan kali ini untuk kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena kasih dan rahmat Tuhan tak pernah habis dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Di
ibadah Tuhan kami memuji muliakan nama Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Engkau ya. Biarlah ini menjadi persembahan duka yang harum buat Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ini ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dengan bersukacita mari kita angkat sebuah pujian bersyukurlah. Sebab Ia baik bahwasannya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah sebab Ia baik bahwasan. Katakan bersyukurlahnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Hari ini Tuhan masih memelihara kita, esok dan selamanya Tuhan akan selalu memelihara kita. Sebab Dia Allah yang sama, Dia Allah yang selalu mengasihi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan sebuah pujian tak terbatas.
Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dengan lebih sungguh-sungguh katakan lebih luas. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab tak terbatas kasih-Mu buat kami ya Bapa. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan dengan lagu-lagu ini Tuhan. Bila pujian ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati Tuhan. Terangi pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti Tuhan firman yang disampaikan ya Bapa. Biarlah firman itu dapat bertumbuh di hati kami Tuhan, dan dapat berbuah ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama-sama kita akan mendengarkan renungan firman Allah. Terlebih dahulu kita akan datang kepada Tuhan
kita akan berdoa, memohon kasih setia Allah dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu, untuk anugerahmu yang Engkau nyatakan Kau limpahkan atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama menikmati hadirat Allah melalui online ini. Tuhan, kasih-Mu akan Engkau nyatakan melalui renungan firman Allah yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama. Kuasa-Mu Engkau nyatakan, penyertaan pimpinan-Mu Engkau nyatakan atas setiap kehidupan kami dan seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama mendengarkan renungan firman Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan penguasaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian yang ada dimanapun kita berada? Kiranya setiap kita menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Mungkin ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin yang saat ini sedang mengalami kegalauan hati. Mungkin saat ini mengalami jalan buntu. Mungkin saat ini kita sedang gundah gulana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersama-sama kita memohon kepada anugerah Allah. Kiranya di minggu ini kita menikmati kemurahan Allah yang besar. Amin. Di bulan Agustus ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagian dari firman Allah dalam buah-buah roh, yaitu buah yang pertama tentang kasih. Masa sekarang ini Bapak Ibu, kasih manusia sudah luntur. Kasih manusia sudah membeku. Kasih manusia antar sesama sudah tidak menggigit lagi. Bahkan kasih sesama kita sebodo teing. Sudah tidak ada kepedulian satu sama lain. Karena setiap kita saat ini banyak yang kehilangan kasih. Memikirkan diri sendiri saja sulit, apalagi memikirkan orang lain. Bahkan kadang-kadang mengasihi diri sendiri juga sulit, apalagi mengasihi orang lain. Berbicara masalah kasih, John Mayer berkata bahwa kasih sejati itu seharusnya ditunjukkan dalam tindakan nyata. Bukan hanya dalam perkataan, bukan hanya dalam teori semata. Coba kita buka dulu di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Satu ayat firman Allah dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara sekalian akan membaca bersama-sama bersama dengan saya. 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Alkitab menegaskan bahwa kasih itu harus melibatkan keseluruhan tubuh kita atau keseluruhan hidup kita. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu memerlukan satu keutuhan dalam hidup kita untuk kita mengasihi Allah. Karena mengasihi Allah tidak bisa dengan pura-pura. Mengasihi Allah memerlukan satu keutuhan jiwa. Keseluruhan tubuh kita, hidup kita untuk mengasihi Allah. Dan juga dikatakan ayat selanjutnya bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Gampang-gampang susah untuk kita bisa melakukan hal ini. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kadang-kadang setiap kita juga merasakan bahwa menunjukkan kasih kepada sesama itu bisa melelahkan dan sia-sia. Aku mau mengasihi mereka, tapi apakah mereka mengasihi aku? Masih ada tuntutan yang kita pertimbangkan. Tanpa
tanpa tindakan nyata, segala pembicaraan kita bicara masalah kasih itu akan menjadi sia-sia belaka. Seperti tong kosong yang berbunyi nyaring. Di mana-mana kita bisa mengatakan tentang kasih, di mana-mana kita bisa mengatakan tentang mengasihi, tetapi kalau tidak ada tindakan nyata, kalau tidak ada sesuatu yang kita lakukan, tidak ada action yang kita berikan, itu nol. Tidak ada hasilnya, artinya sia-sia belaka. Ini menjadi satu PR buat kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Ketika Allah memberikan kasih-Nya kepada kita, apakah kita juga bisa mengalirkan kasih yang Allah berikan itu kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, kepada famili kita? Mari kita belajar bersama-sama tentang kasih. Karena kasih itu berasal dari Allah. Ingat, kasih itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kenapa? Karena dialah sumber kasih itu. Jadi kasih itu berasal dari Allah. Mustahil kita memiliki kasih tanpa kita mengerti sumber kasih itu, yaitu dari Allah sendiri. Kasih kepada Allah dan sesama adalah buah-buah roh yang dihasilkan ketika kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saat kita belajar tentang kasih, saat kita menyadari bahwa Allah adalah sumber kasih, kasih itu harus kita cerna, kasih itu harus kita pahami, kasih itu harus kita masak-masak di dalam hidup kita sehingga kita bisa menghasilkan kasih itu. Kasih adalah hakikat Allah. Kasih adalah sifat dari Allah. Dan kasih adalah atribut Allah. Itu tidak bisa kita pungkiri, itu bukan hanya sekedar teori, tetapi itu fakta bahwa Allah adalah sumber kasih itu. Sehingga kasih yang datangnya dari Allah itu harus terus-menerus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Tanpa adanya tindakan nyata, tanpa adanya perwujudan dalam kita mewujudkan kasih, seperti tadi dibilang bahwa hidup kita ini, mulut kita ini, lidah kita ini seperti tong kosong yang berbunyi nyaring. Tidak ada isinya, tidak ada maknanya. Jadi kita menjadi orang Kristen yang kosong, menjadi anak Tuhan yang kosong, tidak ada buahnya. Kasih berasal dari Allah. Hal yang kedua yang kita pelajari dari kasih itu sendiri, bahwa kasih adalah alasan yang menggerakkan kita bertindak. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita tidak mengenal Tuhan, kalau kita tidak hidup di dalam kasih yang sejati di dalam Kristus, kita tidak menikmati sumber kasih itu sendiri, maka ketika kita mewujudkan kasih, pasti ada embel-embelnya. Ketika kita mewujudkan kasih, pasti ada buntutnya. Aku mau melakukan ini apabila orang juga melakukan itu kepadaku. Ada satu tuntutan yang akan kita berikan kepada orang-orang yang menerima kasih dari kita. Tetapi Yesus dan Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengasihi dengan tulus hati. Kita mengasihi dengan segenap hati. Kita mengasihi dengan segenap jiwa kita. Mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi orang, tidak ada embel-embel di belakang. Jadi kita tulus mengasihi orang lain. Kita tulus mengasihi suami kita. Kita tulus mengasihi istri kita. Kita tulus mengasihi anak-anak kita, menantu kita, mertua kita. Tidak ada embel-embel apapun. Tidak ada tuntutan yang akan kita minta sebagai balasan karena kita sudah memberikan kasih itu.
Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan putranya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ini satu pengorbanan kasih yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kasih sejati itu hanya ada di dalam Kristus. Kasih itu menggerakkan Allah untuk mengaruniakan anaknya dengan tujuan supaya setiap kita yang percaya itu memperoleh hidup kekal. Sebenarnya tidak ada gunanya kalau Yesus atau Allah Bapa tidak mengasihi dunia ini, tidak mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai manusia yang berdosa. Makanya Allah mengirimkan putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, memberikan kasihnya secara utuh kepada kita. Tindakan Allah itu didasarkan pada kasihnya yang tidak pernah berubah dan sifatnya kekal. Allah kita bukan Allah yang pelin-pelan. Allah kita bukan Allah yang menuntut janji. Allah kita bukan Allah yang meminta balas jasa. Tetapi Allah membawa dirinya, mengorbankan putranya yang tunggal untuk hidup kita, untuk mengasihi kita, orang-orang yang berdosa. Kasih adalah alasan yang menggerakkan kita untuk bertindak. Kembali kepada ayat firman Tuhan tadi, bahwa mengasihi itu bukan hanya sekedar dengan perkataan dan lidah, tetapi harus dengan perbuatan dalam kebenaran atas hidup kita. Tanpa dasar kasih yang dari Allah, maka hal-hal yang kita lakukan itu menjadi kasih yang bersyarat. Tanpa dasar kasih dari Allah, maka hal-hal yang kita lakukan akan menjadi kasih yang bersyarat. Aku mau melayani Tuhan kalau aku nanti mendapatkan sesuatu. Aku mau mengasihi kamu kalau kamu juga mengasihi aku. Aku mau mengasihi mertuaku kalau nanti aku mendapat warisan. Aku mengasihi suamiku kalau gajinya dikasih ke saya semuanya. Ada tuntutan, ada syarat yang bisa kita berikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih menjadi alasan yang menggerakkan kita untuk bertindak. Bapak Ibu kenal dengan tahu sejarahnya Bunda Teresa. Bagaimana Bunda Teresa memberikan hidupnya untuk mengabdi kepada orang-orang yang papa. Bunda Teresa memberikan hidupnya untuk memiliki belas kasih yang sangat luar biasa. Memiliki sebuah kepedulian yang sangat luar biasa. Khususnya kepada pertama kali Bunda Teresa ini memberikan satu pengorbanan pengabdiannya kepada orang-orang yang ada di India sana. Sangat luar biasa. Kalau kita melihat sekilas tentang ada video yang pernah saya lihat bagaimana Bunda Teresa ini memberikan kasihnya. Anak-anak yang kelaparan, yang tinggal kulit nempel di tulang, yang kotoran matanya ini sudah mengalir semuanya sampai ke mulut. Dia peluk, kemudian dia lap, dia bersihkan, dia suapin itu makan buat anak-anak yang kekurangan gizi, kurang makan. Dia peluk dengan kasih sayang. Bagaimana Bunda Teresa memberikan kasihnya dengan tulus. Bagaimana Bunda Teresa yang seharusnya bisa hidup menikmati hidupnya, tapi dia abdikan diri kepada umat yang saat itu membutuhkan kasihnya Bunda Teresa. Saya yakin bahwa apa yang ada di dalam hati Bunda Teresa itu karena kasih dari Tuhan yang dialirkan dalam hidupnya. Sehingga dia mau mewujudkan kasih Allah itu kepada sesamanya, kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Sehingga dengan apa yang dia lakukan, orang bisa melihat
orang bisa merasakan kasih Allah yang sesungguhnya. Tidak ada sesuatu yang mustahil yang bisa dilakukan oleh setiap kita, Bapak Ibu. Bahwa kasih yang ada dalam diri kita bisa kita wujudkan kepada orang lain. Ada satu tokoh juga, Taise, itu memberikan kasih kepada orang-orang yang berjuang demi Kristus. Dengan perjuangannya yang sangat luar biasa, ini orang dari Tiongkok, memberikan hidupnya untuk dia lakukan karena kasih yang Allah nyatakan. Sehingga dia mewujudkan kasih itu. Menampung orang-orang yang berjuang demi imannya. Menampung orang-orang yang berjuang demi kasih Kristus. Pertobatan orang-orang yang ada di Tiongkok itu membuat Taise ini mempunyai kasih yang luar biasa. Kita juga bisa melihat bagaimana orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria ini sebenarnya ditolak sama orang Yahudi yang kecelakaan karena anti orang Samaria. Tetapi apa yang ada di dalam hatinya orang Samaria, dia punya kasih. Mungkin dia tidak memiliki kasih dari Yesus karena dia orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi mungkin dia juga bisa menikmati dan melihat bagaimana kasih itu harus diwujudkan kepada orang-orang sekalipun itu bukan bangsanya, sekalipun itu bukan sesamanya. Dan ternyata justru orang Samaria yang melakukan itu. Bukan orang Lewi, bukan imam. Sesuatu yang sangat spektakuler dilakukan oleh orang Samaria. Dari situ bisa terbuka lebar bagaimana anak-anak Tuhan juga harus bisa mewujudkan kasih dengan sejati, dengan ketulusan, dengan keikhlasan untuk sesama kita. Hal yang kita lakukan untuk menunjukkan kasih pada mereka, supaya mereka juga mengenal Allah dan memiliki hidup yang berkelimpahan. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, saya mau menjadi Kristen, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya saya nanti bisa menjadi orang kaya. Salah. Hidup berkelimpahan bukan berarti hidup berkelimpahan dengan harta. Bukan hidup berkelimpahan dengan kekayaan. Tetapi mungkin kita hidup berkelimpahan dengan damai sejahtera, sukacita. Jangan salah menafsirkan. Bahwa ketika kita menunjukkan kasih kepada mereka, maka mereka orang-orang yang belum mengenal Allah itu mereka akan mengenal Allah dan akan menikmati hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan damai sejahtera, hidup berkelimpahan sukacita. Orang kusta yang disembuhkan Yesus, 10 orang, hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika mereka menikmati dan mengenal kasih-Nya Tuhan, 1 orang ini berkelimpahan sukacita yang sangat besar. Dia berkelimpahan damai sejahtera yang sangat luar biasa. Sehingga dia kembali kepada Yesus dan dia mengucap syukur, berterima kasih atas kasih-Nya Tuhan yang luar biasa. Saya banyak mengalami kekecewaan terhadap orang-orang yang pernah saya layani. Mungkin mereka dusta, mungkin mereka berbohong, mungkin mereka tidak pernah mengucap syukur, mungkin mereka yang banyak tuntutan. Saya berhak untuk cuek, saya berhak untuk meninggalkan mereka, saya berhak untuk tidak pedulikan mereka. Karena kadang-kadang saya berpikir bahwa apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami berikan, apa yang telah selama ini kami perbuat untuk mereka, sia-sia belaka dan sangat melelahkan. Kalau saya tinggalkan mereka, kalau saya cuek sama mereka, kalau saya tidak peduli kepada mereka, siapa yang akan membawa mereka menikmati kasih utuh di hadapan Allah? Mengenal Tuhan hanya di ujungnya saja, belum sampai ke tengah-tengah. Sudah kecewa, kemudian ditinggalkan begitu saja.
Apakah benar mereka akan menerima kasih Tuhan secara utuh? Kalau itu saya lakukan, orang-orang ataupun mereka tidak akan pernah menikmati keselamatan secara utuh dalam hidupnya. Kekecewaan menjadi satu pengalaman. Kekecewaan menjadi satu garis, tetapi yang tidak membatasi kita untuk kita tetap peduli, untuk kita tetap menerapkan kasih, untuk kita tetap mewujudkan kasih Yesus kepada orang-orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini menjadi satu cermin, menjadi satu kaca buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Orang Kristen terkenal, bahkan banyak orang yang percaya kepada Yesus karena orang Kristen ini banyak yang memiliki kasih. Ketika mereka bisa mewujudkan kasih, ketika mereka bisa menunjukkan kasih, ketika mereka bisa berbagi kasih. Sebenarnya kita nggak perlu menggembar-gemborkan tentang bertobat Bapak Ibu untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mereka melalui kasih itu, mereka akan menikmati hidup yang sesungguhnya di hadapan Allah. Menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera di hadapan Tuhan. Alasan lain, kalau kita tidak memiliki kasih Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang menerapkan kasih ala kadarnya. Kita akan menjadi orang-orang atau menjadi anak-anak Tuhan yang menerapkan kasih hanya pada saat-saat tertentu. Tidak punya portal yang memortal hidup kita. Asal saja kita lakukan kasih itu. Tetapi ketika kita menerapkan kasih, aku mau mengasihi orang lain supaya saya dilihat menjadi orang yang suci. Supaya saya dilihat menjadi orang yang kudus, supaya saya dilihat menjadi orang yang peduli. Bukan itu yang Tuhan mau, karena Tuhan mau ketulusan, keikhlasan, dan menerapkan, mewujudkan kasih sejati dari Allah. Tanpa basa-basi, tanpa pamrih, tanpa tuntutan apapun. Itulah kasih. Menjadi alasan untuk kita, menggerakkan kita untuk kita bertindak. Karena kasih yang kita miliki bukan kasih yang hanya kita perkatakan, tetapi kasih yang harus melalui satu tindakan nyata. Beberapa waktu ini kami bergumul dengan satu keluarga, di mana satu keluarga ini pernah merasakan kasih Tuhan melalui keluarga kami. Tetapi ternyata kasih itu disalahgunakan. Kasih yang kami berikan, kasih yang kami wujudkan secara utuh, secara sukarela, secara sukacita, itu ditorehkan dengan satu hal yang membuat kami sangat berhak untuk kami kecewa. Tapi Tuhan melimpahkan anugerah yang besar kepada kami sekeluarga untuk kami melakukan sesuatu bahwa aku tetap mengasihimu sekalipun engkau mengecewakan kami. Sulit Bapak Ibu, karena setiap saat, setiap waktu ada di depan mata. Tetapi ketika kita kembali mengingat bahwa Tuhan, engkau sudah mengasihiku dengan tulus ikhlas. Engkau sudah mengasihi keluarga kami dengan anugerah yang besar. Belum seberapa kasih yang kami berikan kepada orang lain dibandingkan dengan kasih Tuhan yang sangat besar. Belum ada bandingannya. Sehingga itu membuat kami, kasih yang dari Allah itu yang membuat kami untuk kami tetap melakukan tindakan, untuk kami bertindak, untuk kami mewujudkan kasih itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan,
hal yang ketiga yang kita pelajari tentang kasih, bahwa kasih itu mengalir dari sukacita ketika kita mengenal Allah dan mentaati Dia. Saat kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, saat kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, kasih itu akan mengalir dengan sendirinya karena sukacita Allah yang diberikan kepada kita. Mustahil menjadi orang-orang yang penuh kasih, tetapi kita tidak mengenal Allah dan merasakan kasih itu. Karena ketika kita mengalirkan kasih itu, ada kasih dari Allah dalam hidup kita. Karena kasih itu bersumber dari Allah. Saat Yesus memikul salib menuju Golgota, penuh dengan darah, wajahnya penuh dengan siksaan, seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Tapi Yesus memandang ke depan. Dia tahu bahwa itu akhir dari hidupnya. Dan dia akan bertemu Bapa di surga. Itu waktu di mana Yesus memandang ke depan dengan fokus. Yesus memandang anugerah Allah. Yesus memandang ke depan dengan penuh sukacita. Dan kasih itu dinyatakan karena dia tahu saat dia mengenal Allah Bapa, saat Yesus mentaati Allah Bapa, maka dia akan mengalirkan kasih, menikmati kasih itu dari sukacita yang diberikan oleh Bapa di surga. Sehingga Yesus sampai ke Bukit Golgota. Yesus mengakhiri hidupnya dengan anugerah yang Allah berikan. Dia menikmati kasih dari sukacita yang mengalir karena pengenalan dia dan ketaatan dia di hadapan Allah. Ada satu lagu mengatakan kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasih yang Allah berikan dalam hidup kita itu mengalir seperti sungai saat kita mengenal dan mentaati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasih Allah tidak akan pernah berhenti saat kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Saat kita mentaati Dia, aliran sukacita itu, aliran kasih itu akan dialirkan atas hidup kita. Makanya saya banyak belajar Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi saya katakan, liku-liku kehidupan, banyak kekecewaan, banyak hal-hal yang mungkin tidak membawa hati kita sukacita, tapi karena saya tahu bahwa ada aliran kasih sukacita yang diberikan kepada Allah kepada saya, sehingga saya mau melakukan itu dengan segenap hati saya. Sulit untuk melakukannya Bapak Ibu, tetapi ini tantangan untuk kita bisa menunjukkan bahwa ketika aku mengenal Tuhan, ketika aku taat kepada Tuhan, maka kasih sukacita itu akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hidup kita tidak dikuasai oleh kekecewaan. Hidup kita tidak akan dikuasai oleh ketidakpastian. Tetapi kita tahu Allah memberikan kelimpahan, sukacita, damai sejahtera, kasih atas setiap hidup kita sekaliannya. Saat kita mengenal Allah dan mentaati Dia, kasih itu akan mengalir dengan otomatis. Saat kita mengenal dan mentaati Dia, maka kita akan membagikan kasih itu dengan sukacita. Saat kita mengenal dan mentaati Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menerapkan kasih itu dengan sukarela. Dan saat kita mengenal dan kita mentaati Dia, maka kita akan menikmati kasih itu. Karena Allah yang menjadi sumber kasih, itu yang akan melimpahkan kasih kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita hanya mudah mengucapkan dengan kata kasih, mari bersama-sama kita mau berjuang untuk kita mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan kita, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman, untuk teman kerja, dimanapun, untuk masyarakat. Ingat, kasih itu sumbernya dari Allah. Dan kasih adalah alasan yang menggerakkan kita untuk kita bertindak. Dan kasih itu mengalir karena sukacita kita mengenal dan mentaati Dia. Renungan firman Allah
Sampai di sini, saya berharap bahwa kasih Tuhan tidak akan memberhentikan kasih kita kepada sesama, tetapi kasih Tuhan yang akan melimpahkan dan meluapkan rasa sukacita kita untuk kita mewujudkan kasih itu kepada sesama kita. Puji nama Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu untuk kita masuk dalam doa-doa kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kita akan pujikan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari mata Allah Bapa, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengalirkan kasih itu kepada setiap kami. Kasih yang datang dari Allah. Engkau yang menjadi sumber kasih itu Tuhan, yang mengalirkan kasih itu kepada setiap kami, orang-orang yang mengenal dan mentaati Engkau Tuhan. Limpahkan kasih itu sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi kami akan mengalirkan kasih itu dengan tindakan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Mengalir kasih dari mata Allah Bapa, Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kami memiliki kasih yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena kasih itu tak pernah berkesudahan. Engkaulah yang menjadi sumber kasih atas setiap kehidupan kami Tuhan, yang membawa kami untuk kami melakukan dan mewujudkan kasih itu bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan tindakan, mewujudkan kasih nyata Allah atas sesama kami, atas keluarga kami. Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan sekaliannya yang saat ini menikmati kasih Allah, supaya setiap kami tidak membekukan kasih dalam diri kami, tidak meninggalkan kasih yang ada pada diri kami, tidak mengabaikan kasih yang Tuhan berikan kepada setiap kami.
Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mewujudkan kasih, yang dapat mengalirkan kasih yang Allah nyatakan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, jauh dari setiap hal yang kami pikirkan. Kadang-kadang kami dibatasi dengan kedagingan kami, untuk kami membekukan kasih itu dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, firman-Mu membawa kepada kami, untuk kami dapat mewujudkan kasih secara nyata. Agar kiranya setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran di dalam kasih yang Allah berikan. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun Tuhan, kiranya kasih itu akan Tuhan nyatakan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi sumber kasih atas setiap umat Tuhan, jemaat GSCA Ebenezer diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpaku. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mohon belas kasih dan kebaikan-Mu agar kami semua, termasuk bangsa kami, mendapatkan rahmat dan berkat dari-Mu Tuhan. Khususnya di masa-masa sulit ini, kami terus memohon kepada-Mu Tuhan. Kami terus bersandar kepada-Mu, menyerahkan seluruh pergumulan, seluruh kesulitan, permasalahan yang kami sedang alami. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau menolong, memampukan bangsa kami bangkit kembali, memampukan bangsa kami menghadapi setiap kesulitan dengan arif, dengan cekatan, sesuai dengan pertolongan-Mu Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan pemerintah kami dari yang tertinggi hingga terendah. Engkau menolong, Engkau memberikan kemampuan kepada mereka untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Tuhan, kami juga menyerahkan pemulihan ekonomi yang dirindukan oleh bangsa kami. Bukan hanya pemulihan kesehatan, bukan hanya terhentinya wabah corona Tuhan, tapi bangsa kami, kehidupan ekonominya mulai berangsur kembali dengan baik. Untuk itu Tuhan, hamba terus menyerahkan dan mempercayakan ke dalam tangan. Engkau juga menolong tenaga medis, kiranya Engkau memakai tenaga medis yang ada di Indonesia untuk bisa menangani, menolong pasien-pasien yang terinfeksi virus corona. Tuhan, Engkau memberikan hikmat marifat, Engkau memberikan pengetahuan dari-Mu Tuhan, sehingga dapat menangani dengan baik. Engkau juga memberikan imunitas yang demikian hebat, sehingga tidak mudah tertular. Tuhan, hamba menyerahkan jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan-Mu pula. Engkau mengetahui setiap keadaan, setiap pergumulan, setiap kejenuhan yang dialami oleh jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau menganugerahkan kesabaran,
Engkau menolong untuk mengatasi kejenuhan yang melanda hidup mereka. Tuhan, Engkau juga memampukan jemaat untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Kami menyerahkan setiap rumah tangga mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati rumah tangga mereka. Engkau menolong setiap kehidupan ekonomi mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Engkau juga menolong mereka dalam mengatasi persoalan kelemahan fisik yang mungkin ada di antara jemaat-Mu. Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan, sehingga kondisi fisik mereka pulih kembali karena pertolongan-Mu Tuhan. Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Engkau memberkati pula setiap area kehidupan yang mereka gumuli dan geluti. Engkau turut serta, Engkau memberkati kehidupan mereka. Tuhan, hamba pada akhirnya memohonkan berkat untuk jemaat-Mu secara khusus. Tuhan, hamba percayakan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Mohon berkat dari-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Doa berkat ini hamba mohonkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami dari hari ini hingga Maranatha. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.